untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan kesempatannya di pagi hari ini, yang mana dalam kegiatan pagi hari ini kita akan memperoleh pembelajaran tentang praktek baik modul 1.4 budaya positif, yang mana dalam pembelajaran atau praktek baik ini akan diberikan oleh Bapak Roni Sukanto, ya, selaku pemateri. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Bapak Roni Sukanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah birabbil alamin, di pagi setengah siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka aksi nyata praktik baik budaya positif yang akan kami laksanakan. Di sini Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, dalam kegiatan calon guru penggerak kami dipelajari yaitu modul 1, di mana modul 1 itu ada modul 1.1 sampai modul 1.4, yang mana kami telah sampai pada puncaknya modul 1.4 dan kami diharuskan seluruh CGP ini membuat aksi nyata di sekolah tentang praktik baik budaya positif di sekolah yang harus kami laksanakan. Yang mana di sini yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum kami mulai, kami akan menyambut selamat datang para guru hebat. Mari di pagi hari ini kita berkolaborasi, saling mendukung demi mensukseskan pendidikan di sekolah kita tercinta yaitu SD 1 Mangkuak 2 ini. Pertama-tama yang akan saya sampaikan adalah konsep utama modul budaya positif. Yang mana di dalam konsep ini yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, dari keenam konsep utama budaya positif ini, marilah kita bersama-sama mengulas atau membedah satu persatu tentang apa sih itu budaya positif. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah belajar sebelum saya belajar. Akan tetapi pada pagi setengah siang hari ini sifatnya kita sharing. Bukan saya menggurui, tetapi sifatnya kita sharing mengenai apa itu budaya positif. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Karena kita di sini sangat sulit sinyal, ya. Sinyal sangat berpengaruh kepada proses pendidikan di sekolah kita. Aturannya itu kalau ada sinyal, kita atau saya lakukan di sini, kita buat Canva, kita postkan di depan, akhirnya Bapak Ibu guru bisa melihat. Nah, karena di sini sinyalnya sangat sulit, jadi ya manual saja seperti ini. Pembelajaran dengan paradigma baru ini sebenarnya dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan tahap belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin sebelumnya kita sebagai pendidik di sini mendidik siswa-siswi kita sesuai dengan buku teks bacaan, sesuai dengan buku kurikulum yang dikirimkan oleh Kemendikbudristek untuk kita, tetapi kita lupa di dalam kelas itu pola tangkap, pola pikir siswa berbeda. Nah, sedangkan pada saat ini pada kurikulum Merdeka, kita sebagai pendidik itu harus melihat
mencermati di dalam setiap kelas itu pola pemikiran siswa berbeda dan juga pola pembelajaran juga berbeda. Nah, pada saat ini diharapkan kita di dalam mendidik itu selalu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Oke, yang mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dimensi profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, profil pelajar Pancasila itu adalah berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar positif. Nah, pasti Bapak Ibu sering mendengar tentang apa itu disiplin. Nah, sekarang mari kita membahas disiplin itu apa sih? Bapak Ibu, Pak Hendra, Mentaati sebuah aturan yang telah dibuat. Nah, disiplin itu mentaati sebuah aturan yang telah dibuat. Bu Nisi? Ya, melaksanakan sesuatu hal yang harus dilaksanakan dengan baik. Melaksanakan sesuatu hal yang harus dilaksanakan dengan baik. Ternyata guru-guru SD 1 Mampuan 2 adalah guru-guru yang hebat. Oke, mari di sini disiplin benar apa yang disampaikan oleh Bapak Hendra dan Ibu Ningsih, yang mana makna sebenarnya disiplin itu adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita sebagai pendidik harus memiliki disiplin diri. Kenapa kita harus memiliki disiplin diri? Agar kedisiplinan kita itu ditiru, dicontoh, dan bisa dipraktekkan di kehidupan nyata oleh murid-murid kita. Nah, itu yang dikatakan oleh disiplin. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa mengacu pada nilai-nilai universal yang memiliki motivasi intrinsik. Ingat, memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, disiplin itu harus muncul. Disiplin itu harus muncul dari jiwa siswa kita. Makanya dikatakan motivasi intrinsik dari jiwa siswa, bukan motivasi ekstrinsik dari orang lain. Nah, Bapak Ibu, guru hebat yang kami banggakan. Jadi, untuk disiplin positif merupakan suatu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta untuk memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Nah, di sini kalau anak itu memiliki disiplin intrinsik yang muncul dari dirinya sendiri, maka anak itu akan berangkat ke sekolah pasti akan tepat waktu. Karena apa? Karena anak itu atau siswa itu memiliki jiwa tanggung jawab. Kalau aku terlambat ke sekolah, pasti aku akan ketinggalan mata pelajaran. Nah, itu adalah disiplin intrinsik yang keluar dari tubuh atau dari dalam jiwa siswa. Tetapi kalau disiplin ekstrinsik atau disiplin yang keluar dari orang lain atau dorongan dari orang lain, maka siswa itu akan berkata, kalau aku datang tepat waktu, aku akan disayang oleh guru, aku akan diberi hadiah oleh guruku. Nah, itu berarti disiplin ekstrinsik yang notabene itu sebenarnya bersifat negatif. Nah, itu Bapak Ibu guru hebat yang kami banggakan. Nah, selanjutnya next kita mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi manusia itu butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh kendaraan. Nah, sama juga dengan siswa-siswi kita, butuh tuntunan.
butuh panutan, dan butuh pemahaman. Ini adalah yang dibutuhkan oleh siswa-siswi. Itu adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh siswa-siswi kita. Selanjutnya yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, banyak di sekolah-sekolah luar sana, alhamdulillah di sekolah kita tidak ada, siswa butuh kasih sayang. Apa itu kasih sayang? Nah, siswa itu tidak merasa takut berada di sekolah. Disayangi oleh teman sekelasnya, teman-teman selingkungan sekolah, disayangi oleh dewan guru, dan juga butuh diterima, rasa diterima. Di sekolah lain banyak siswa yang kena bully karena orang tuanya perekonomiannya rendah, akhirnya dibully. Siswanya kurang ganteng atau kurang cantik dibully, tidak ditemani. Nah, itu adalah perihal yang negatif. Jadi siswa yang merasa diterima itu akan merasa nyaman, akan merasa betah hidup di dalam sekolah, di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Nah, di sini banyak kita temukan, kita lihat siswa itu kalau bermain sepak bola contohnya, ingin menang sendiri, menekel temannya, mendorong temannya, menguasai bola sendiri dan dioper ke temannya. Tapi kalau ditekel oleh temannya, tidak diberi bola oleh temannya, marah. Ya apa tidak? Nah, gitu kan? Nah, siswa itu ingin menjadi penguasa. Di dalam kelas juga seperti itu. Rame, kalau ditegur oleh ketua kelasnya nggak mau. Nah, dia ingin berkuasa. Itu adalah kebutuhan penguasa. Selanjutnya, keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu kita tekankan. Yang mana siswa-siswi itu sebenarnya di kurikulum Merdeka sangat butuh sebuah kebebasan. Bukan kebebasan bermain, akan tetapi kebebasan di dalam pembelajaran. Jadi kita sebagai pendidik harus menuntun anak-anak kita, siswa-siswa kita harus berkolaborasi dengan murid kita atau siswa kita. Kita tanya kepada siswa kita, ingin pembelajaran seperti apa sih kedepannya? Contoh matematika seandainya. Nah, kita tanyakan, ingin pembelajaran seperti apa? Nanti siswa itu mengusulkan, Bu, kita pembelajaran matematika dengan cerdas cermat. Dan itu kita laksanakan. Maka pembelajaran seperti itu adalah pembelajaran yang berhamba kepada murid. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, yang kelima adalah siswa yaitu ingin kesenangan. Kalau sudah siswa itu hidupnya senang di sekolah, maka siswa itu akan merasa aman, merasa damai, dan akan merasa betah berlama-lama diam di sekolah untuk menerima pembelajaran yang ada. Nah, itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu motivasi perilaku manusia. Bu Sutina, apa itu motivasi? Memberikan semangat kepada Memberikan semangat. Bu Rohimah, motivasi? suatu pancingan supaya orang tersebut melakukan perubahan. Suatu pancingan agar orang tersebut atau siswa tersebut bisa melakukan perubahan. Oke, ayo kita bahas di sini tentang apa itu sih motivasi. Jadi, motivasi itu sendiri adalah sebuah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi jika motivasi itu adalah dorongan khususnya bagi murid atau bagi siswa, nah itu ada dua, motivasi dari diri sendiri maupun motivasi dari orang lain. Nah, intrinsik dan ekstrinsik itu lagi. Nah, kita bahas di awal tadi motivasi intrinsik. Kalau motivasi itu tumbuh berkembang dari diri murid itu sendiri atau dari siswa itu sendiri,
maka siswa itu akan berkembang secara sadar dan akan berusaha menjadi siswa yang sempurna. Contoh, kalau aku tidak belajar di rumah, maka aku tidak akan menjadi murid yang pintar. Nah, berarti itu adalah motivasi intrinsik, motivasi yang keluar dari dalam tubuh siswa itu sendiri. Beda halnya dengan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu dorongan dari orang lain, dari orang luar. Contoh, nah kalau aku sekarang gak belajar, maka aku besok naikkan kelas gak dapat hadiah dari Pak Hendra. Seandainya, berarti itu adalah dorongan atau motivasi dari yang tumbuh dari orang lain. Nah, seandainya motivasi itu dilakukan pada tahun ini dan tahun berikutnya motivasi itu tetap dilakukan, tetapi Pak Hendra pada tahun berikutnya tidak memberikan hadiah, maka motivasi itu akan tenggelam. Motivasi itu akan tenggelam dan pola belajar siswa itu akan menurun. Nah, jadi itu sebenarnya motivasi-motivasi yang negatif. Nah, makanya sekarang Bapak Ibu di kurikulum Merdeka itu kita tidak diperbolehkan lagi di dalam raport itu kita mengisi predikat atau peringkat. Itu tidak diperbolehkan lagi. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 sampai peringkat 23 seandainya. Itu tidak diperbolehkan lagi. Kenapa? Ditakutkan itu menjadi motivasi dorongan. Ditakutkan apa? Yang peringkat paling bawah nanti menjadi down, menjadi tidak semangat lagi di dalam proses pembelajaran. Sedangkan sifat kita sebagai pendidik itu adalah menuntut, yaitu menumbuhkan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Nah, di situ Bapak Ibu. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini yang barusan kita bahas di depan. Kenapa sih konsep disiplin itu bisa gagal? Ini kita peruntukkan untuk siswa-siswi kita. Kenapa? Karena konsep disiplin itu melalui hukuman. Contoh, pelajaran PJOK seandainya. Pelajaran PJOK sudah dilaksanakan, akan tetapi ada satu siswa yang datang terlambat, langsung dengan guru PJOK, dengan Pak Irfansyah, siswa tersebut dihukum berdiri di depan tiang bendera sambil hormat. Nah, itu adalah sebuah disiplin yang posisi gagal. Itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Yang kedua, konsep identitas yang gagal adalah penghargaan yang kita bahas barusan. Penghargaan, karena apa? Penghargaan itu kurang efektif dan kurang efisien. Itu kalau kita memberikan sesuatu kepada murid-murid kita, kepada siswa kita, ya kita kasih semua satu kelas. Nah, itu adalah bentuk penghargaan kita kepada murid kita satu kelas. Kenapa kita kasih semua? Bentuk penghargaan kita, mereka dalam 1 tahun ini sudah mau belajar di dalam kelas. Nah, itu. Selanjutnya kita bahas di sini konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah, apa yang dimaksud dengan konsep disiplin identitas yang sukses? Yaitu yang pertama menggunakan konsekuensi. Artinya apa? Artinya ya siswa yang melanggar tadi, contoh guru PJOK melaksanakan praktek lapangan, ada satu siswa yang melanggar, maka siswa itu konsekuensinya disuruh lari mengelilingi lapangan 3 kali seandainya. Nah, itu bukan hukuman, tetapi konsekuensi. Karena sebelum siswa yang terlambat itu datang, siswa yang lain sudah lari lapangan. Nah, itu ada konsekuensi. Yang pertama itu. Yang kedua, konsekuensi. Contohnya siswa pada waktu istirahat datang ke kantin beli es. Habis beli es, dia masuk ke dalam kelasnya tanpa sengaja terpeleset dan esnya jatuh, berhambur di lantai. Nah, konsekuensinya seperti apa? Siswa tersebut cepat-cepat mengambil alat pel atau lap, membersihkan atau mengeringkan
air F. Itu adalah tanggung jawab konsekuensi. Nah, akan tetapi di sini Bapak Ibu ada yang lebih baik daripada konsekuensi, apalagi daripada hukuman, yaitu restitusi. Jadi kalau restitusi itu adalah identitas sukses yang mana guru itu bertanya kepada murid, kenapa kamu melakukan itu, nak? Karena apa kamu melakukan itu? Contohnya, murid tadi terlambat. Nah, guru PJOK langsung tanya, kenapa kamu terlambat, nak? Dan guru PJOK itu membersamai murid untuk apa? Murid itu menemukan jalan keluar, menyelesaikan masalahnya agar murid tersebut bisa disiplin. Itu yang dikatakan dengan restitusi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, restitusi itu adalah kontrol yang keluar dari jiwa murid itu sendiri, bukan kontrol dari orang lain. Nah, di sini selanjutnya kita pendekatan restitusi. Apa itu pendekatan restitusi? Yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid atau pada siswa. Dan restitusi ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari sebuah kesalahan. Nah, contohnya tadi siswa seandainya menumpahkan es, ya kan? Cepat-cepat mengambil kain lap, kain pel untuk mengepelnya, itu adalah konsekuensi. Akan tetapi kalau restitusi, dia ditanyakan oleh seorang guru kenapa melakukan itu, dan dia dengan ringan mengucapkan maaf dan bertanggung jawab membersihkan air tadi yang tumpah. Nah, makanya ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, akan tetapi belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara siswa dengan siswa dengan guru. Yang selanjutnya merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Nah, di sini kita sebagai pendidik itu harus menawarkan. Ayo, minggu depan kita pelajarannya adalah, contoh nih, pelajaran matematika. Kita minggu depan adalah perkalian 100 kali perkalian ratusan dan ribuan seandainya. Nah, dengan guru matematika ditawarkan kepada siswa-siswanya, minggu depan anak-anak ingin pembelajaran yang seperti apa? Tentang perkalian ratusan dengan ribuan. Nah, itu adalah ciri-ciri restitusi, bukan memaksakan, tetapi menawarkan pelajaran yang akan dipelajarkan minggu berikutnya. Selanjutnya, menuntut untuk kesadaran siswa itu sendiri. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KHD, Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya kita sebagai pendidik itu adalah sebagai penuntun murid-murid kita untuk menumbuhkan kodrat alamnya agar murid itu selamat di dalam kehidupan nyata di dunia maupun di kehidupan akhirat. Selanjutnya, fokus pada karakter dan menguatkan, serta sebagai seorang guru kita berfokus untuk mencari sebuah solusi. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu kita akan melihat sebuah contoh perbedaan mengenai kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Kita lihat dari posisi kontrol penghukum, habis itu posisi kontrol konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, kalau kita sebagai posisi kontrol penghukum, ya, kalau murid itu terlambat datang ke sekolah, maka kita akan langsung menghukum murid tersebut atau siswa tersebut tanpa mengetahui sumber aslinya. Nah, itu adalah sistem kontrol penghukum. Kita akan menghukum siswa, dan siswa tersebut akan merasa terancam berada di dalam sekolah. Jiwanya tidak tenang, otomatis menerima mata pelajaran juga tidak akan tenang. Nah, selanjutnya, guru memberikan konsekuensi mengerjakan
PR kepada murid atau guru memberikan konsekuensi karena murid itu tersebut terlambat dengan cara murid-murid yang lain sudah istirahat, tetapi murid yang terlambat ditambah waktunya berada di dalam kelas. Itu adalah konsekuensi, bukan sebuah hukuman. Nah, akan tetapi kalau restitusi itu, kontrol restitusi yang dilakukan oleh guru, maka guru itu akan bertanya, "Nah, kenapa kamu sampai terlambat datang ke sekolah?" Pasti murid itu akan bercerita gamblang kepada guru tersebut, "Pak atau Bu, saya terlambat karena tadi malam tidak bisa tidur. Saya mau tidur tetapi diganggu sama adik saya. Jadinya saya sulit mau tidur, Bu. Terus malam saya di dalam kamar mau tidur tapi HP saya bunyi. Saya diajak teman mabar, main game, Bu. Akhirnya sampai larut malam. Dan tadi pagi, Bu, saya tidak dibangunin sama orang tua." Nah, disitulah bentuk restitusi. Jadi guru itu mencari sumber masalahnya dan juga menuntut siswa untuk menemukan solusi menyelesaikan sebuah masalah. Nah, di sini yang dikatakan posisi kontrol, Bapak Ibu, ada 5. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua posisi kontrol sebagai rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Mari kita bahas kelima posisi kontrol ini. Yang pertama sebagai posisi kontrol penghukum. Sudah kita bahas di depan tadi, bagaimana sebagai guru kita kalau memegang posisi kontrol penghukum, pasti kita akan ditakuti oleh murid-murid kita. Dan itu jujur, selama ini saya lakukan di sekolah. Nah, sekarang saya tanya, dari posisi kontrol penghukum, rasa pemberi salah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau posisi kontrol sebagai manajer, Bapak Ibu itu yang selama ini lakukan sebagai posisi kontrol yang mana? Begini sih? Hah? Sebagai sumber salah tadi. Sebagai Pertama. rasa bersalah. Ya. Nah, sebagai rasa bersalah. Kalau Bu Ningsih? Ayo, sebagai posisi kontrol apa? Penghukum, rasa bersalah, sebagai posisi kontrol teman, pemantau, dan sebagai posisi manajer. Hah? Kadang-kadang ada berapa, Pak? Iya. Kadang-kadang bisa menyesuaikan kondisi, bisa Ah. menjadi penghukum, Penghukum, bisa menjadi pemberi apa sih? rasa bersalah. Pemberi rasa bersalah. Oke. Seperti itu. Seperti itu. Sesuai dengan kondisinya. Sesuai dengan kondisinya. Iya, benar. Jadi tidak kita sadari sebenarnya posisi kontrol restitusi ini sudah kita laksanakan jauh-jauh hari dari awal sebenarnya, gitu. Sudah kita laksanakan. Akan tetapi pemahaman tentang restitusi itu baru saya pribadi saya pahami saat ini setelah saya mengikuti calon guru penggerak Gerakan 10 ini. Tetapi sebenarnya restitusi itu sudah dilakukan dari awal, tetapi tidak tahu posisi kontrol ini masuk ke ranah yang mana. Nah, sedangkan Bapak Ibu, posisi kontrol yang paling baik itu sebenarnya adalah posisi kontrol sebagai manajer. Yang mana yaitu tadi kita menanyakan kepada siswa kenapa siswa berbuat hal-hal seperti itu yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah. Nah, jadi habis kita menjadi posisi kontrol manager, kita membersamai siswa, menanyakan siswa, akhirnya siswa itu mau mencari sumber kesalahannya dan memperbaiki sumber kesalahannya. Di situ Bapak Ibu. Selanjutnya kita membahas tentang keyakinan kelas. Nah, di sini kita semua sebagai wali kelas pasti sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Akan tetapi keyakinan kelas itu sudah sesuai dengan prosedur keyakinan kelas atau belum sesuai dengan prosedur keyakinan kelas.
Nah, di sini kita bahas keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi pernyataan universal yang dibuat dalam kalimat positif dan tidak membuat kalimat itu dalam jumlah yang banyak agar kalimat tersebut mudah dipahami oleh murid. Contoh keyakinan kelas yaitu hadir tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas, bersikap jujur, saling menolong, dan belajar tidak ramai. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini sebenarnya melalui segitiga restitusi itu bukan guru yang membuat, akan tetapi siswa yang membuat, tetapi dibimbing oleh guru kelas yang bersangkutan. Contoh nih, ayo anak-anak besok kita membuat keyakinan kelas kita. Contohnya kelas 6 saja, kita membuat keyakinan kelas kita. Kumpul siswa, habis kumpul siswa, ayo apa yang diyakinkan dalam 1 tahun ini? Bu, kalau datang terlambat harus membaca surat Al-Fatihah 5 kali. Nah, itu adalah sebuah keyakinan kelas, maka ditulis. Habis itu ditulis lagi, Bu, kalau posisi belajar tidak boleh ramai. Nah, itu adalah sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan guru yang membuat, akan tetapi itu adalah sebuah kesepakatan murid dan dicantumkan, dituangkan di kertas besar, habis itu ditempel di dinding kelas masing-masing. Nah, setelah ditempel, kalau beberapa hari atau beberapa bulan murid kita atau siswa kita itu melakukan kesalahan, melanggar keyakinan kelas itu, maka kita sebagai manajer mendampingi, memanggil murid, habis itu bertanya, nah, apakah kamu sudah lupa dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Nah, maka dengan seperti itu, siswa kita akan sadar, oh iya, aku sudah membuat keyakinan kelas. Maka siswa itu tidak akan melaksanakan kesalahannya lagi. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya segitiga restitusi yaitu sebuah proses menciptakan sebuah kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter siswa itu lebih kuat ketika siswa itu kembali ke kelompoknya. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses membuat karakter siswa itu lebih kuat. Jadi pada saat kembali ke kelompoknya, siswa itu sudah mampu. Artinya apa? Segitiga restitusi itu kita sebagai pendidik memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk disiplin positif. Dan siswa itu memulihkan diri dari kesalahan sehingga siswa itu memiliki tujuan hidup yang jelas. Itu adalah segitiga restitusi. Kontrol segitiga restitusi adalah kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada murid, bukan kita sebagai penghukum, bukan kita sebagai pemberi rasa bersalah, bukan, tetapi sebagai manajer, bukan juga kita sebagai teman. Karena kalau kita sudah memegang posisi kontrol manajer, maka sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai pemberi rasa bersalah, itu sudah dicakup oleh sebagai posisi kontrol manajer. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ya mungkin di sini ada yang mau ditanyakan, silakan, tentang segitiga restitusi atau 5 posisi kontrol yang baru kita bahas. Silakan Bapak Ibu. Kita sifatnya kan sharing di sini. Apa yang dimaksud sebagai penghukum, apa yang dimaksud sebagai rasa bersalah atau sebagai teman, monggo. Sebelum saya tutup. Tadi kan sudah disampaikan Bapak tentang keyakinan kelas ya. Nggih. Nah, seandainya di dalam keyakinan kelas tadi ada anak-anak yang melanggar, terus bagaimana untuk orang tersebut? Ternyata teman-temannya, Pak Bu itu melanggar Bu,
Oke. Nah, melanggar dia kan, tentang dia dengan peraturan. Kemudian si pelanggar dia tidak terima, saya bukan. Nah, bagaimana solusinya Pak? Seandainya seperti itu. Oke, baik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi solusinya yang pertama kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas ini sudah disepakati oleh seluruh oleh seluruh siswa dengan guru kelasnya yang bersangkutan. Nah, kalau ada satu siswa itu melanggar keyakinan kelas, maka kita sebagai pemegang posisi kontrol manajer, maka kita akan mendatangi siswa tersebut, kita akan menanyakan kepada siswa tersebut bagaimana, kenapa sampai melakukan itu, tetapi dengan pola bahasa yang lembut. Beda sebagai manajer atau sebagai penghukum, bahasanya tetap beda. Kalau kita sebagai penghukum, bahasa kita akan bernada keras, tetapi kalau sebagai manajer, bahasa kita akan bernada pelan, halus. Nah, oleh karena itu, kalau kita sebagai manajer, kita akan membersamai siswa kita yang melakukan kesalahan itu dan mencari kesalahan itu, menggali sumbernya, sehingga siswa itu mampu menciptakan atau menimbulkan solusi untuk menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Jadi siswa itu yang berbuat salah, kita sebagai manajer mendampingi, membersamai siswa, dan siswa itu mencari solusi untuk dirinya sendiri. Di situ adalah segitiga restitusi. Seperti itu, Bu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, Bro. Ya, ini mungkin pertanyaannya yang sering kita jumpai ya Pak. Oke. Jadi pertanyaannya ini singkat saja Pak. Apakah untuk meningkatkan disiplin kepada siswa ini, kita sebagai seorang guru tidak boleh lagi menggunakan namanya metode lama, ya contohnya kayak metode menghukum kepada siswa tadi. Menghukum kan tanda kutip ini ya, bukan berarti dengan kekerasan. Ya, jadi menghukumnya mungkin bisa dia dengan berdiri di dalam kelas kan, untuk agar menjadi contoh kepada siswa-siswa lainnya agar tidak menggunakan perilaku temannya yang seperti itu. Ya, itu yang ditanyakan. Sebenarnya Pak, kita pakai dalam 5 posisi kontrol restitusi itu boleh kita lakukan sebagai posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai berteman, sebagai pemantau, dan juga yang terakhir ada sebagai manajer. Boleh kita melakukan penghukum itu, tetapi menghukum itu yang sifatnya membangun atau sifatnya positif. Contohnya, kalau siswa itu datang terlambat, kita hukum di dalam kelas, ayo tulis buku pelajaran ini berapa alinea, atau menghukumnya itu karena kamu terlambat, kamu bernyanyi Indonesia Raya. Nah, itu adalah posisi penghukum tetapi yang sifatnya membangun. Nah, kalau posisi hukum yang kalau siswa terlambat, habis itu kita disuruh lari lapangan, kita jemur di tengah lapangan, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi posisi kontrol itu boleh kita lakukan sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Asalkan itu tadi, kita sebagai pendidik tetap harus menuntut siswa untuk menumbuhkan kodrat alam. Itu Bapak Ibu. Jadi posisi gaya-gaya yang lama itu kalau bisa ya kita buang, kita gunakan gaya-gaya yang baru, menghukum tetapi dengan sifatnya yang membangun. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, Kamsat. Menurut saya, pertanyaan saya ini singkat aja Pak. Ini kan di dalam pelajaran olahraga contohnya. Ini sering terjadi anak-anak
ini biasanya itu ada yang daya tarik dalam berolahraganya itu biasanya kita mengajak bermain bola. Tapi biasanya anak perempuan itu kadang-kadang tidak tertarik dengan permainan sepak bola itu tadi Pak. Mau permainan yang lain. Ini solusinya ini untuk permasalahan begini ini biasanya menimbulkan masalah biasanya di antara anak laki-laki dan anak perempuan. Solusinya ini bagaimana menurut Bapak? Nah, solusinya itu yaitu tadi Pak, kita itu sebelum melaksanakan, contohnya besok hari Senin anak-anak kita akan praktek lapangan bermain, praktek lapangan pelajaran PJOK tentang bola kecil seandainya, ya kan? Kalau sudah dengan bola kecil, nah kita berikan kesempatan kepada siswa di dalam kelas. Ayo anak-anak, besok hari Senin minggu depan akan mempelajari bola kecil seperti apa prakteknya di lapangan, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah disepakati oleh siswa ini, maka minggu depannya yaitu hari Seninnya yang dipraktekkannya adalah kesepakatan yang telah disepakati di dalam kelas itu tadi Pak. Nah, itu salah satu solusi untuk menghilangkan sebuah ketidakkompakan pada saat pembelajaran itu Pak. Jadi sebelum kegiatan itu kita laksanakan, ya kita sepakati dulu dengan siswa kita, seperti itu. Karena itu tadi pola pikir, yang pertama pola pikir, yang kedua minat. Siswa setiap kelas itu kan setiap siswa itu berbeda Pak. Nah kita harus mengkondisikan ini agar seragam seperti itu. Monggo pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada, ya akan saya tutup tentang restitusi ini. Gimana? Gimana teman-teman guru lainnya? Sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya menurut kita sudah jelas dan bisa diterima. Oke. Ya, kalau seperti itu, terima kasih kami sampaikan kepada guru-guru hebat SDN 1 Mangkuat 2 karena telah membantu saya dalam proses pembuatan tugas video modul 1.4 ini dalam budaya positif. Saya ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Roni Sukamto yang telah memaparkan tentang praktik baik modul 1.4, yaitu tentang budaya positif kepada kita semua Dewan Guru SDN 1 Mangkuak 2, yang mana pemaparan beliau tadi sangat jelas sekali ya teman-teman, yang bisa kita terima, yang bisa kita pahami. Ini sangat membantu sekali dalam hal proses pembelajaran kita di kelas, yang mana mungkin selama ini kita telah menjalankan pembelajaran yang seperti diterapkan Pak Roni tadi, namun kita belum tahu inti dari pembelajaran yang kita terapkan tadi. Ternyata ini berkaitan dengan restitusi ya Pak Roni ya. Nah, jadi mungkin kita sudah menerapkan, tapi kita tidak tahu nilai-nilai yang ada dalam penerapan kita tadi. Yang mana di sini tadi sudah Pak Roni Sukamto memaparkan tentang konsep utama modul budaya positif. Yang pertama tadi beliau memaparkan tentang perubahan paradigma belajar, ya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh beliau dengan rinci ya dan mudah dipahami. Dan yang kedua tentang disiplin positif, ya. Yang mana mungkin disiplin positif ini sudah kita terapkan, ya. Namun kita tidak tahu makna dari disiplin positif ini seperti apa, tapi sudah dijelaskan oleh beliau tadi. Setelahnya itu tadi ada yang ketiga,
di mana yang ketiga ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, beliau sudah menjelaskan kepada kita dengan jelas, dengan lugas dan mudah dipahami. Ya, mungkin kedepannya kita akan menerapkan hal ini ke depannya juga ya. Dan selanjutnya ada yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Nah, yang mana ini juga sudah dijelaskan dengan Pak Roni. Yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Ya, nah ini tadi poin yang paling banyak ya Pak Roni ya. Nah, jadi yang mungkin yang harus kami atau dewan-dewan guru khususnya di SDN 1 Mampuak 2 ini harus mendalami makna dari kontrol restitusi ini. Ya. Yang keenam itu adalah tentang keyakinan kelas. Nah, tadi di saat keyakinan kelas ini tadi banyak sekali sesi tanya jawab antara dewan guru dan pembawa pemateri ya. Nah, di mana di sini terlihat sekali ya bahwa antusias para dewan guru ya untuk menanyakan tentang keyakinan kelas ini yang baiknya seperti apa ya. Nah, dan di situ sudah dijelaskan oleh pemateri yaitu Pak Roni Sukamto dengan baik ya dan mudah dipahami, mudah dimengerti oleh dewan guru ya. Yang terakhir di sini tentang segitiga restitusi. Nah, ini mungkin terdengar asing bagi kita ya. Tapi dengan adanya Pak Roni Sukamto tadi menjelaskan dengan rinci, kita bisa memahami apa yang terkandung dalam segitiga restitusi ini ya. Jadi dari 7 komponen yang ada di sini itu tadi sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, dan saya selaku pembawa acara sangat berterima kasih sekali ya untuk Pak Roni karena telah meluangkan waktunya untuk melakukan sharing kepada kami ya. Mungkin kami ini yang awalnya tidak tahu menjadi tahu tentang praktik baik modul 1.4 budaya positif ini tadi, yang mana terkandung komponen yang ada 7 yang pernah disebutkan Pak Roni tadi. Jadi sharing seperti ini Pak Roni, harapan saya ke depannya mungkin lebih digencarkan lagi ya Pak ya, supaya kita selaku dewan guru juga di sini ini kami ingin juga ya Bapak Ibu ya mendapatkan materi-materi yang luar yang mungkin yang masih terdengar asing oleh kita. Di sini kita mendapat bahan dari Pak Roni ini sangat membantu sekali. Ya, semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk para dewan guru dan juga untuk selaku pembawa materi. Saya pribadi dan dewan guru SDN 1 Mampuak 2 mengucapkan terima kasih untuk meluangkan waktunya kepada kami. Mungkin akhir kata jika ada kesalahan dari saya ataupun jika saya dimaafkan ya. Akhir kata saya ucapkan